Siapa di antara kalian yang sudah telat pinjol selama 6 bulan dan sudah masuk Slack OJK? Oke, di sini saya akan bahas ya. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Langsung saja nih, kita akan bahas nih tentang masalah kalian yang 6 bulan gagal bayar itu udah masuk Slack OJK. Sebenarnya berapa bulan sih bang masuk Slack OJK? Apakah sehari 2 hari gagal bayar ataukah sebulan 2 bulan? Begini penjelasannya. Oke, kita membahas tentang daftar hitam BI, BI checking. Apa sih yang terjadi jika Anda telat membayar tagihan pinjaman online selama 6 bulan? Ya. Nah, BI checking itu adalah sistem yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk memantau perilaku pembayaran kredit konsumen atau nasabah perbankan. Nah, sistem ini mengumpulkan informasi dari lembaga keuangan atau membantu mereka menentukan apakah seorang dapat dipercaya untuk membayar kembali utang mereka tepat waktu. Nah, bagi pengguna layanan pinjaman online, khususnya yang telat membayar tagihan selama 6 bulan lewat, katanya kalian tuh bisa masuk daftar hitam. Jadi 6 bulan lewat, biasanya si pinjol ini melaporkan ke BI checking. Nah, ini berarti ini akan akan dipersulit untuk mengakses ke berbagai layanan pinjaman lain dan mungkin ke perbankan lah. Nah, jadi kalau masalah telat masih sebulan 2 bulan itu masih aman lah ya, gitu kan. 3 bulan masih aman. Kalau 6 bulan lewat, biasanya pinjol-pinjol ini melaporkan skor kredit kalian ke Slack OJK. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Terus apa sih yang harus dilakukan jika kita sudah terdaftar di BI checking nih, gitu kan, atau daftar hitam? Yang pertama, ya udah pasti kalau kalian pengen menghapus, dibayar. Nggak ada kata lain selain dibayar ya. Bayar semua tagihan yang tertunda dan kurangi penggunaan pelayanan pinjaman online. Oke, itu nggak bisa. Sampai kapanpun BI checking itu akan ada dan ada kalau kalian nggak pernah bayar, dan nggak bakal terhapus kalau kalian nggak bayar ya, gitu. Terus setelah dihapus pun kalian setelah dilunasi kalian juga ajukan permohonan untuk penghapusan nama di daftar BI checking. Oke. Terus selanjutnya, penghapusan daftar nama BI checking bukanlah hal yang mudah nih. Anda perlu memperhatikan bukti bahwa Anda telah melunasi semua tagihan. Makanya kalau kalian sudah melunasi BI check di pinjol-pinjol itu, kalian minta bukti surat pelunasan ya, untuk mempermudah kalau kalian pengen ada urusan di mau ngajukan KPR atau mau ngajukan kredit motor atau rumah dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, jika Anda telah membayar tagihan pinjaman online selama 6 bulan atau lebih, beberapa pinjol yang bekerja sama dengan bank itu dapat memasukkan Anda ke daftar BI checking ya. Namun ini dapat diperbaiki situasinya kalau kalian membayar tagihan yang tertunda itu, gitu kan. Oke. Jadi tapi beberapa ada juga peminjaman online yang tidak melaporkan Slack OJK-nya, tidak melaporkan. Tapi dia punya beberapa pinjol atau fintech punya FDC atau fintech data center, atau yang disingkat dengan PUSDAP, pusat data fintech lending. Jadi beberapa nasabah-nasabah yang gagal bayar itu datanya terkumpulkan di situ di database itu. Jadi kalau kalian minjol lagi itu nggak bisa. Tapi juga ada orang yang pinjol dan akhirnya dia gagal bayar, dia masih bisa mengajukan KUR, dia masih bisa mengajukan KPR, dia masih bisa mengajukan kredit motor. Nah, itu yang jadi masalah. Masalahnya mungkin untung-untungan ya, kalau misalnya kalian sudah gagal bayar tapi masih bisa mengajukan pinjaman di lembaga-lembaga keuangan lain. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.